Hai semuanya, kembali lagi sama aku Azalfa. Sekarang aku lagi ada di GKRI, salah satu gereja yang ada di Joglo. Yuk kita lihat. Nah, jadi di sini aku udah janjian sama mamanya Stephen. Ya, Stephen adalah teman adik aku dan juga aku masih nungguin pendetanya. Nah, ini dia pendetanya, yaitu Pendeta Yosi. Di sini aku lagi meminta izin untuk coba wawancara kepada Pendeta Yosi dan juga Mama Stephen, dan akhirnya dibolehin. Yuk kita lihat, kita simak bareng-bareng ya, kira-kira pertanyaan apa aja ya yang aku tanyain. Ini dia waktunya wawancara. Sebelumnya terima kasih kembali lagi sama aku Liva. Sebelumnya saya Liva dari Winca untuk Jakarta, jurusan Adia dan Filsafat yang sekarang lagi belajar tentang agama-agama dunia. Nah, di sini saya bersama dengan Bapak siapa? Yosi. Pak Yosi. Kebetulan Pak Yosi pendeta di sini ya Pak. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin salah satu pertanyaan yang sangat menginspirasi saya untuk ditanyakan kepada Pak Yosi. Di sini pertanyaannya adalah yang saya ketahui bahwa Yesus itu disalibkan pada hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Dan dari 7 seruannya, salah satu seruannya adalah Eloi Eloi lama sabachthani, yang artinya Allah Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, apa yang melatar belakangi Yesus berseru seperti itu, Pak? Ya, jadi langsung ya. Jadi itu backgroundnya itu dari kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kalau di Kristen itu kan Alkitab itu ada 2 ya. Perjanjian Lama itu yang disebut tanah kalau orang-orang Yahudi nyebutnya tanah, lalu Perjanjian Baru. Jadi di Perjanjian Lama itu ada kitab Hosea dan Habakuk. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu akan memalingkan wajahnya dari perbuatan dosa, dari orang-orang yang berdosa. Nah, ketika dalam iman Kristen, ketika Yesus disalib itu kan dia menanggung dosa manusia. Ketika dia menanggung dosa manusia, maka dia bergelimang dosa. Nah, ketika dia menanggung dosa manusia, pada saat itulah Tuhan memalingkan wajah. Sehingga kemudian dikatakan Eloi Eloi, sebenarnya kalau bahasa Ibrani Elohi Elohi lama sabachthani, artinya Tuhanku Tuhanku atau Allahku mengapa engkau berpaling dariku. Ya, jadi lebih menekankan bahwa penebusan itu sedang berlangsung. Dalam pemahaman kekristenan itu kan ada kurban penebus dosa. Nah, kurban penebus dosa itu adalah dia sendiri, dan ketika dia mengorbankan dirinya maka muncul seruan itu. Itu diambil dari Mazmur sebenarnya. Dari nyanyian Daud. Ketika Daud berseru Eloi Eloi lama sabachthani, itu untuk menegaskan bahwa ketika Daud berseru itu bukan sebuah seruan spontan dari hati saja, tetapi itu adalah sebuah nubuatan bahwa kelak akan ada seruan itu lagi. Dan seruan itu adalah seruan pemungkas dari proses penebusan. Cukup Pak, seperti itu aja. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak. Sama ya. Mungkin kita lanjut. Kali ini saya Liva bersama dengan siapa ya? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Mungkin di sini ada 4 pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dewi. Yang pertama itu ada ini Bu, apa makna baptisan dan perjamuan kudus dalam tradisi Kristen, khususnya Kristen Protestan? Baptisan itu dan perjamuan kudus ada kayak sakramen yang harus kita ikutin. Kayak kalau di Muslim kan berarti ada harus sembahyang, harus ikut 5 doa itu, kayak gitu kan. Rukun Islam. Kita gitu. Jadi sakramennya. Jadi baptisan itu kalau di Protestan nih, baptisan itu harus dari kecil. Untuk dimeteraikan menjadi pengikut Tuhan kan. Ya, kayak kalian kan harus sunat. Syahadat. Syahadat. Ya. Kalian kan harus sunat. Iya. Kalau kami namanya baptisan. Baptisan. Gitu. Tapi semua tetap dimeteraikan sebagai pengikut Tuhan lah gitu ya. Jadi kan sudah kayaknya udah diselamatkan lah gitu. Nah, perjamuan kudus ini, kalau perjamuan kudus bisa dilakukan oleh orang yang sudah anak yang sudah 17 tahun ke atas. Nah, karena ini kan kita menyatukan diri dengan, kalau kita kan dengan Kristus. Jadi ya kalau Protestan itu kesannya dia harus ada istilahnya di CD dalam arti kalau yang karismatik harus baptis selam, dia baptis dewasa. Kalau kecil dia penyerahan anak. Kalau kami yang Protestan harus baptis. Setelah besar dia peneguhan, diteguhkan kembali CD-nya, berarti kayak biasanya ditanggung sendiri, sudah bertanggung jawab atas diri sendiri. Gitu. Jadi perjamuan kudus ini wajib diikuti oleh semua anaknya. Tapi kalau Protestan ya sudah diteguhkan lagi dalam CD, atau kalau dalam karismatik sudah baptis selam, sudah baptis dewasa ya, kayak gitu. Jadi ini penting, harus semua orang Kristen itu harus baptis. Setelah itu
kecil kah atau baptis dewasa, dan harus mengikuti perjamuan kudus untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan keduanya, bagaimana pandangan Ibu tentang peran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi seorang Kristen Protestan? Sebagai Kristen Protestan tuh Alkitab itu sangat penting, sama sepentingnya dengan Quran. Dari situ kita belajar Tuhan itu siapa, gitu ya, bagaimana cara mengenal Tuhan, gitu. Pengalaman kalau kita kan banyak cerita-cerita nabi dan segala macam ya. Dari situ kita belajar, oh nabi ini dia pernah melakukan salah misalnya, tapi Tuhan ampuni, Tuhan sayang, dan dia bertobat, ya kayak gitu-gitu. Jadi kita juga diajar gitu ya, sebagai manusia kita tidak luput dari dosa, tidak luput dari salah, tapi kita harus kembali ke Tuhan. Nah caranya tuh, memang Tuhan mengasihi, ya buktinya kita bisa lihat misalnya dari Alkitab. Dengan membaca Alkitab kita semakin diingatkan. Adalah firman-firman yang disampaikan yang bisa menguatkan, yang menguatkan di saat suka atau menguatkan di saat duka. Bukan hanya sekedar berdoa aja, bukan hanya sekedar bernyanyi aja. Orang Kristen juga menyanyi, dia mengambil mazmur-mazmur dari Alkitab itu, kata-katanya kayak gitu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini penting ya. Iya. Penting. Alkitab memang sangat penting ya. Dimanapun itu agama apapun memang Alkitab itu penting. Buat kami Kristen gitu ya. Kayak gitu. Sama lah kayak Quran Iya. juga. Muslim kan Quran itu penting. Iya. Dari mana kamu tahu Tuhan? Iya. Dari Bukan dari omongan. itu. Iya. Iya. Mana buktinya? Iya. Kamu ngomong. Ah. Saya mana buktinya? Mana buktinya? Iya. Iya. Turun-temurun gitu-gitu Iya. kan. Jadi cara mendidiknya seperti itu. Iya. Dari buktiin lah. Kayak gitu. Baik, selanjutnya dalam tradisi Kristen kita sering melihat bahwa salib itu dalam dua bentuk, dengan figuran Yesus dan tanpa figur Yesus. Nah, bisakah Ibu menjelaskan apa yang melatar belakangi perbedaan penggunaan kedua simbol ini? Nah, saya sudah agak lupa ya, tapi kalau di Katolik tuh harus ada itu, Iya. figur Yesus. Kalau di Protestan tidak. Jadi kita bukan, karena kadang-kadang ditaruhkan figur Yesus itu, jadi akhirnya menyembah karena patung itu, Iya, Yesus betul. itu. Nah, kalau Protestan tuh tidak, kita menyembah kepada Tuhan. Memang bisa aja kan misalnya, apakah benar wajahnya seperti itu? Iya. Kayak gitu. Jadi kita jangan terpaku dengan itu, tapi menyembah Tuhan yang memang Tuhan yang sudah menyelamatkan. Jadi dimanapun kita bisa pakai. Apakah mungkin kan kayak misalnya India, dia pakai Tuhannya agak gimana gitu ya. Baru ada yang keriting lah, Iya. kayak gitu. Jadi tapi tidak menghilangkan esensi Tuhan itu yang sebenarnya, bahwa intinya adalah salib itu, bahwa Yesus sudah mati untuk kita semua, kami ya Kristen, menembus dosa kami di kayu salib, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu, karena Katolik sih masih pakai itu. Misalnya itu bedanya Katolik, dan kalau Protestan tidak wajib, karena mereka harus ada patung Maria, patung Yesus. Ini loh figur-figurnya. Kalau mereka, kalau Protestan lebih, kita tidak terpaku dengan figur, tapi kita hubungan secara pribadi dengan Yesus itu. Kayak gitu. Mungkin yang kali ini pertanyaannya di luar dari ini. Pertanyaannya tuh kalau misalnya di dalam Islam setiap perempuan itu semuanya, setiap perempuan itu kan pasti haid ya, atau menstruasi gitu. Kalau di dalam Islam ini kan pasti ada mandinya, ada ketika kita baru haid ada bacaannya. Kira-kira Betul. kalau di Kristen Protestan sendiri itu ada nggak? Kalau Protestan itu makanya karena Protestan itu lahir ya oleh Martin Luther. Jadi dia lahir karena memprotes banyak aturan-aturan. Iya. Orang tuh menjadi tidak bebas datang kepada Tuhan Iya. karena segala macam aturan. Oh, kamu kalau haid kamu nggak boleh. Memang sih kotor kan. Tapi Iya. pada zaman dulu secara tradisi mungkin belum pernah mengenal softex. Iya, Seperti iya. sekarang ya, Iya. pembalut-pembalut. Jadi mungkin masih pakai kain, dan ya ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah itu kan memang itu kan kotor. Iya. Jadi sebaiknya kalau memang sih aturannya datang kepada Tuhan tuh harus dalam Harus kondisi suci. suci, Iya. bersih, Iya. bersih. Jadi tapi kan bukan hanya bersih kalau Protestan ya, Iya. bukan hanya bersih. Jangan kamu memandang lahirnya, memandang luarnya, Iya. perform kamu yang dipandang, tapi hatimu. Oke lah, kamu secara perempuan sudah bersih, tidak haid. Iya. Tapi kalau kamu nggak, gitu. Jadi sama kayak kami kalau ikut perjamuan tuh ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau sebelum ikut juga perjamuan bukan nggak boleh, tapi lu benar-benar siap nggak ikut perjamuan? Karena mau benar-benar menghargai Tuhan. Jangan hanya sekedar mengikuti tradisi. Oh harus perjamuan minggu pertama harus, kalau nggak rasanya gimana? Tapi harus benar-benar. Nah jadi Protestan itu tidak memandang secara fisik, secara performance, tapi memandang hati. Kalau hatimu benar-benar merasa siap untuk datang ke Tuhan, ayo.
Tapi kalau hatimu merasa tidak siap, tapi sudah waktunya untuk datang kepada Tuhan, kamu koreksi dirimu dong, apa salahmu. Jadi sama kayak kita mau datang ke gereja juga, apalagi kalau ada perjamuan kudus, kita tuh harus benar-benar minta maaf kepada saya lagi bersalah gitu ya. Ada bersama. Nah, semoga teman-teman masih Tidak bisa pernah nyimak meninggalkan ya. kami. Sekarang kita Tanganmu lihat selalu nih, Engkau ulurkan apa untuk aja sih menolong kami. kegiatannya. Ampuni kami ya Tuhan. Video kali ini Jika selama adalah ini kami bagian terlalu dari mengandalkan khotbah, kemampuan kami, terkhususnya terlalu mengandalkan bagi logika umat kami, Kristen terlalu mengandalkan Protestan. cara berpikir kami. Tetapi lupa bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangan kepada kami. Selanjutnya video ini tentang doa Bapa Kami bagi penganut umat Kristen khususnya Protestan. Uselah lano al-hataenu kasher solhim anahnu lehaya benu. Nah, yang terakhir ini adalah pujian-pujian. Mungkin ini saja keseruan wawancara pada hari ini.